Hadirilah dan sukseskan kegiatan Lokakarya Tahun Profesionalisme HKBP Taman Mini yang akan dilakukan Jumat 14 Juli 2023 yang akan dimulai pada jam 8 pagi hingga 14.30 bertempat di auditorium HKBP Taman Mini. Adapun topik dari Lokakarya kita terkait dengan profesionalisme dalam penata layanan di HKBP Taman Mini. Kita akan memperoleh materi dari beberapa narasumber yang kompetensi dan kepakarannya tidak kita ragukan. Untuk pemateri pertama terkait profesionalisme secara umum, kita akan menerima dari Profesor Hermanto Siregar. Yang berikutnya terkait dengan profesionalisme dalam sudut pandang iman Kristiani, kita akan memperoleh dari Profesor John Hutagaul. Dan yang terakhir, bagaimana konsep profesionalisme diterapkan di HKBP Taman Mini, kita akan menerima dari Amang Pendeta Molinus Siregar MTH. Kami sangat mengharapkan kehadiran Amang dan Inang seluruh para halado HKBP Taman Mini, pengurus seksi, pengurus KOR, dan jemaat-jemaat yang mewakili masing-masing WEK untuk menghadiri acara yang sangat penting ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai seluruh acara kita dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak atas pagi ini kami telah bangun dari tidur kami. Karena itu Tuhan, kami mensyukurinya. Pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Buat saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini tanggal 30 Juni 2023. Firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang berbunyi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya ada satu jalan keselamatan yang menuju kehidupan kekal, yakni di dalam Yesus Kristus. Keselamatan sendiri menjadi perhatian khusus dari penulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul sebagai istilah yang memiliki pengertian luas. Keselamatan dapat berarti pembebasan dari apa saja, mulai dari penyakit sampai dosa, dan penindasan politik sampai pengadilan Tuhan. Orang lumpuh dalam Kisah Para Rasul 3-4 diselamatkan melalui kesembuhan. Kisah Para Rasul 27-31 menyebut kelepasan dari badai laut sebagai keselamatan, tetapi masalah yang lebih lanjut adalah terlepas dari pengadilan Tuhan. Kelepasan tersebut bukan semata-mata penyelamatan, melainkan juga memiliki segi positif, yakni agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan.
Pengertian yang terakhir ini mendominasi khotbah-khotbah dalam Kisah Para Rasul. Dengan demikian, meskipun penulis kitab tersebut tentu saja mengetahui beberapa arti keselamatan. Misalnya, kesembuhan jasmani terjadi melalui Yesus. Yang ditekankan pada bacaan ini adalah apa yang diyakininya memiliki arti yang paling penting. Dan hal tersebut adalah keselamatan dalam pengertian yang sepenuhnya, terlepas dari pengadilan Tuhan dan memperoleh berkat-Nya. Keselamatan semacam ini hanya dapat terjadi melalui Yesus Kristus. Penting bagi Petrus untuk membuat pernyataan di atas di hadapan para pemimpin bangsa Yahudi. Yudaisme atau agama Yahudi mereka yang sangat dekat dengan keyakinan Kristen, tetapi tidak membuat seseorang benar-benar menjadi Kristen. Tidak dapat menyelamatkan mereka. Mereka membutuhkan sebuah nama, yaitu nama Yesus Kristus. Keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Kristus. Ini diulangi beberapa kali dalam Kisah Para Rasul. Petrus menyatakan pernyataannya bahwa keselamatan itu terdapat dalam sebuah nama. Kita kembali pada khotbah Petrus yang pertama, di mana ia mengatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Keselamatan kita datang sebagai karunia dari kasih karunia Allah, tetapi hanya dapat diterima oleh tanggapan manusia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengerti proses keselamatan, kita harus mengerti kedua kata ini, iman yang menyelamatkan dan kasih karunia. Iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan. Iman bukan saja suatu pengakuan tentang Kristus, tetapi juga suatu tindakan yang terbit dari hati orang yang percaya, yang ingin mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah kasih karunia dan kemurahan yang menunjukkan kasih kepada umatnya, bukan karena mereka layak, tetapi karena kemauannya sendiri untuk tinggal setia kepada perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Para rasul dan penulis perjanjian baru melanjutkan tema ini. Kasih karunia adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Kristus Yesus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus, sambil memberikan kemurahan, pengampunan, dan kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Seluruh kegiatan kehidupan Kristen dari awal sampai akhir tergantung pada kasih karunia ini. Karena itu, marilah terus memegang keselamatan yang kekal itu di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih atas keselamatan dan terima kasih atas karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya di dalam iman kami bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kami dan juga memberikan hidup yang kekal bagi kami nantinya Tuhan setelah kami tiada dari dunia ini. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Berkatilah obat yang mereka makan, berikanlah Tuhan kesehatan dan kekuatan bagi mereka agar mereka juga boleh bergembira di dalam menjalani hari-hari hidup ini. Kami juga mau berdoa buat yang berulang tahun pernikahan dan yang berulang tahun kelahiran. Berkati, lindungi, sertailah mereka Tuhan. Berikan juga berkat-berkat yang melimpah bagi mereka. Pada pagi hari ini Tuhan, saudara-saudari kami yang ingin pergi bekerja Tuhan, berkatilah
dalam perjalanannya dan berikan sukacita dalam melakukan setiap aktivitas atau pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mau serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Horas.